Halo semua, perkenalkan nama aku Balkiswara Tirana dengan NIM 2508647 dari PGSD 2A. Di sini aku akan menghasilkan analisis kebutuhan belajar siswa SD studi kasus hambatan motorik halus dan konsentrasi dengan seorang anak kelas 5 SD. Nah, aku juga mengobservasinya di daerah dekat rumahku. Dimulai dari profil subjek dan deskripsi kasus. Subjek ini merupakan anak laki-laki berumur 11 tahun dan berkelas di 5 SD. Potensi yang ia miliki itu adalah prestasi di bidang futsal maupun sepak bola. Interaksi sosialnya adaptif, keluarganya sangat suportif. Nah, namun ia ini memiliki kecenderungan emosional reaktif saat terganggu. Di sekolah ia cenderung patuh, di rumah ia sering kesulitan membantu pekerjaan rumah. Perilaku saat belajar, saat konsentrasi, ia hanya mampu memperhatikan 10 menit saja kurang lebihnya. Dan hambatannya dalam menulis, tulisannya tidak proporsional, ukuran huruf tidak konsisten, jarak antar kata tidak teratur, dan lambat dalam menulis. Lalu ada perkembangan anak, ataupun perkembangan si subjek ini. Dimulai dari perkembangan fisik, subjek ini menunjukkan perkembangan motorik yang dasar baik. Ia terlihat dari kemampuannya di bidang olahraga, namun motorik halusnya masih terhambat. Dampak dari hambatan ini dapat mempengaruhi performa akademik dan kepercayaan diri dalam pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada perkembangan kognitif. Subjek berada pada tahap operasional konkret menurut teorinya James Piaget 1952, yaitu mampu berpikir logis terhadap hal nyata seperti memahami instruksi dan mengikuti pembelajaran. Namun konsentrasi terbatas sekitar 10 menit saja dan mudah terdistraksi. Dan anak pada tahap ini mudah memahami pembelajaran yang konkret dan menarik, tetapi metode yang kurang variatif dapat mempercepat hilangnya konsentrasi maupun fokus. Yang ketiga ada perkembangan sosial emosional. Subjek berada pada tahap industri versus inferiority menurut teorinya Erik Erikson 1963, di mana anak berusaha mengembangkan rasa kompeten. Nah, industri ini sendiri merupakan rasa mampu. Nah, subjek ini prestasinya memiliki prestasi di bidang olahraga, memberikan kontribusi positif terhadap rasa percaya dirinya. Terus, sedangkan inferiority ini merupakan rasa kurang mampu. Hambatannya dalam menulis dan keterbatasan konsentrasi berpotensi menimbulkan perasaan ini, terutama jika dirinya membandingkan dengan teman sebayanya. Namun, hal ini tidak terjadi ya teman-teman. Lalu, apa sih itu regulasi diri teman-teman? Nah, regulasi diri ini respon emosional yang reaktif menunjukkan bahwa kemampuan regulasi diri masih perlu dikembangkan. Yang keempat itu ada perkembangan bahasa. Nah, di sini tuh subjek tidak menunjukkan hambatannya pada kemampuan bahasa reaktif maupun ekspresif. Ia mampu berkomunikasi, membaca dan mengajar dengan baik. Permasalahan pada bahasa tulis atau kurang rapi dan lambat, subjek lebih berkaitan dengan hambatan koordinasi motorik halus bukan pemahaman bahasa. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan belajar. Yang pertama dimulai dari gaya belajar yang kinestik. Subjek memiliki gaya belajar yang kinestik terlihat dari kemampuan koordinasi tubuh dan prestasinya di bidang olahraga. Subjek lebih mudah memahami konsep melalui aktivitas yang melibatkan gerakan fisik maupun praktik langsung. Nah, dengan durasi fokus yang terbatas, subjek membutuhkan media visual menarik untuk mempertahankan perhatian dan memahami instruksi tanpa bergantung pada teks panjang. Jadi yang keduanya ini nyambung ya teman-teman. Jadi segmentasi tugasnya ini tugas dipecah dengan unit kecil dengan durasi 10-15 menit agar subjek ini tidak terlihat bosan dan boring. Jadi adanya juga dadakan ice breaking. Lalu yang ketiga itu ada scaffolding menulis, yaitu subjek membutuhkan garis bantu dan penyesuaian waktu. Nah, jadi dalam subjek ini membutuhkan intervensi teknis, regulasi diri dan belum optimal dalam mengontrol emosi dan mengelola tanggung jawab di sekolah maupun di rumah. Potensi yang dapat dia kembangkan itu merupakan kecerdasan fisik, potensi bahasa optimal dan kemampuan sosial yang baik. Selanjutnya ada rekomendasi strategi pembelajaran yang dimulai dari pendekatan dan metode pembelajarannya itu. Dengan adanya pendekatan student centered, ini merupakan pembelajaran berbasis aktivitas langsung yang sesuai potensinya. Nah, ini sangat sesuai karena subjek belajar melalui praktik nyata dan gerakan di dalam bidang olahraganya. Sedangkan metode yang sesuai ini adalah demonstrasi, latihan bertahap, tanya jawab singkat, dan pembelajaran berbasis aktivitas. Contoh aplikasinya dalam menulis, guru dapat memberikan contoh langsung lalu meminta subjek
subjek menirukan perlahan dengan pendampingan yang bertahap. Lalu yang kedua itu ada media dan visual. Media ataupun visual ataupun alat bantu. Nah, media pembelajaran harus visual, sederhana dan menarik perhatian untuk membantu subjek fokus. Contoh medianya itu seperti kartu gambar, lembar kerja dengan garis bantu, tabel sederhana, dan media berbasis warna. Alat bantu menulisnya itu berupa buku bergaris lebar, pola titik, ataupun lembar latihan bertahap untuk memperbaiki kerapian dan proporsi tulisan. Lalu yang ketiga itu ada penyesuaian lingkungan. Jadi posisi subjek ini bisa didekatkan maksudnya bisa posisi duduknya itu didekatkan oleh guru agar guru juga mudah mengawasinya, dan pemberian jeda ice breaking saat ada istirahat sebentar saat mengerjakan tugas. Lalu yang terakhir itu ada kolaborasi. Jadi guru dan orang tua dapat bekerja sama dalam mengatur jadwal belajar dan bergame. Nah, di sini guru itu bisa saja mengumpambalikan subjek dengan positif saat subjek menunjukkan kemajuan sekecil apapun untuk menjaga rasa percaya dirinya. Nah, orang tua juga perlu membiasakan jadwal belajar yang teratur, mengatur waktu bermain game, dan melatih tanggung jawab secara bertahap di rumahnya. Yang terakhir ada dokumentasi, itu ada di bawah, lalu kesimpulan dan refleksi. Jadi, memahami kebutuhan unik setiap anak adalah kunci pengajaran profesional. Potensi fisik dapat menjadi jembatan untuk memperbaiki hambatan akademik. Nah, kita juga dapat memberikan dukungan yang tepat untuk siswa seperti subjek, membantu mereka mengatasi hambatan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara akademik maupun sosial emosional. Sekian dari aku, terima kasih.